Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Al-Maidah ayat 42. Di sini kita akan bahas tajwid yang ada di ayat ini dan difokuskan nanti di ikhfa syafawi dan yang lainnya juga. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht. فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ Innallaha yuhibbul muqsitin. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, marilah kita bahas tajwid yang ada di ayat ini sehingga kita bisa membaca lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Samma'una ini adalah tasydid mim yang kita kenal dengan gunnah musyaddadah. Gunnah karena dia itu bertasydid, kita dengungkan membacanya, kita tahan ketika dia itu bertasydid. Samma'una lil kadhibi akalun. Akan tasydid kaf, ini kita tekan ke kafnya ya. Jangan ragu-ragu untuk menekan kaf ini karena dia itu bertasydid. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht. Jadi ada sukun di ha dan sukun di ta karena dia itu wakoh, maka kita sukun. Ketika kita membaca sukun, dua sukun yang berdampingan, yang satunya adalah sukun ta, maka tetaplah dia itu mempunyai sifat hamas, yaitu ketika sukun kita menghembuskan nafas sedikit sehingga muncullah sehuruf sedikit s gitu ya di belakangnya, tapi itu sedikit saja yang timbul secara otomatis ketika kita mensukukan ta dan menghembuskan nafas. Itu artinya hamas atau mahmus. Lis-suht. Jadi hamznya dari ta tersebut harus kelihatan. Lis-suht. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht. Fa'in, kita tahan di sini membacanya karena nun mati bertemu dengan jim ikhfa hakiki, kita samarkan membacanya. Ja'uka ini adalah mat wajib mutasil yang kita baca 5 harokat atau 2,5 alif. Kemudian fahkum bainahum, inilah yang disebut dengan ikhfa syafawi, mim bertemu dengan ba. Mim bertemu dengan ba ini seakan-akan bukan ikhfa, karena ikhfa itu kan samar. Maksudnya samar itu adalah ketika kita membaca mim mati, kita bersiap membaca ba. Jadi mim mati bertemu dengan mai, ikhfa-nya itu tidak ketara ya, karena sama-sama mim dan ba ini makhrajnya ada di bibir atau syafawi. Karena sama-sama ada di syafawi, maka tidak ketara kalau dia itu sebenarnya adalah ikhfa atau samar. Karena ketika kita membaca mim, kita itu bersiap membaca ba. Fahkum bainahum fa in ja'uka fahkum bainahum. Demikian juga ikhfa yang tadi itu nun mati. Jadi ikhfa ada yang nun mati, ada yang mim mati. Kalau nun mati kita berarti kita membaca nun mati. Ketika membaca nun mati kita itu bersiap membaca huruf berikutnya, yaitu di sini jim ya. Fa in ja, itu yang disebut ikhfa atau samar. Fa in ja'uka
fahkum bainahum aw a'rid anhum. A'rid anhum sukun dot, ini bukan qalqalah. Kemudian anhum nun mati bertemu dengan ha izhar halqi, ini tidak didengungkan. Au a'rid ditahan dan tidak perlu dipantulkan karena bukan qalqalah dot ini. Fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'a. Ini juga merupakan ikhfa hakiki nun mati bertemu dengan ta. Kemudian tu'rid sukun dot, ini jangan dikolkolahkan, kita tekan saja ke dot tersebut. Tu'rid anhum falai, ini yang kita panjangkan, nun mati bertemu dengan ya kita sebut dengan idgham bi gunnah. Kemudian syai'a, ini membacanya satu alif karena dia itu disebut mat iwad. Iwad artinya ganti, maksudnya adalah fathaten ini diganti menjadi mat sehingga bukan fathaten lagi, fathah biasa dan dipanjangkan satu alif. Itu yang dimaksud dengan mat iwad. Falan yadurruka syai'a. Satu alif cukup, dan ini tanda waqaf, qaf lam, al waqfu aula, waqaf itu lebih utama. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Ada dua yang mem mati bertemu dengan ba ini yang merupakan ikhfa syafawi. Di sini mem bertemu dengan ba, fahkum bainahum dan bainahum bil qist. Dan ini kita panjangkan kalau kita ketemu ikhfa syafawi. Kemudian di sini ada perlu perhatian khusus, yaitu to. To ini kalau disukunkan atau dimatikan ketika waqaf, dia itu qalqalah, namanya qalqalah kubro. Ketika to ini bergandengan atau berdampingan dengan huruf yang sukun juga, maka cara membacanya itu tetap dikolkolahkan. Jadi membacanya itu bil qist. Jadi qalqalahnya tetap dibunyikan. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Qalqalahnya tetap dibunyikan. Innallaha yuhibbul muqsitin. Tasydid nun guna musyaddada, kemudian lafaz Allah lafdzul jalalah yang dibaca tafkhim. Kemudian ini ada qalqalah sughra, qaf yang ada di tengah kata. Muqsitin mat aid disukun yang kita panjangkan bisa sampai 3 alif. Baiklah, kita ulangi dari depan sehingga kita bisa tahu secara keseluruhan cara membaca yang baik dan benar di ayat ini. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'a wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita di surah Al-Ma'idah ayat 42. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.